إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Siapapun dia senantiasa menginginkan dan mengharapkan kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita suatu kitab yang di dalamnya ada petunjuk kebahagiaan dan keselamatan. Allah Ta'ala berfirman, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau sengsara. Makanya dalam tafsir disebut ailiyas'ad, agar kalian bahagia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang kokoh, jalan yang terbaik, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beramal saleh berupa balasan ganjaran yang besar. Perhatikan jamaah saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala menetapkan Quran berisi petunjuk-petunjuk untuk meniti jalan yang benar, jalan yang lurus. Lihatlah di dalam Al-Quran, isinya adalah akidahnya akidah terbaik. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan petunjuk bagaimana beribadah dengan cara yang benar. Zat yang berhak diibadahi dengan petunjuk yang sangat kuat. Di dalam Al-Quran berisi tentang syariat terbaik. Halal haramnya, semua perkara yang buruk diharamkan, yang baik dihalalkan. Isi Al-Quran, akhlaknya adalah berisi tentang akhlak terbaik. Maka jadilah Al-Quran adalah kitab kebahagiaan, kitab keselamatan. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu, kepada kalian kitab, di dalamnya terdapat dzikrukum. Kata para ahli tafsir, makna fihi dzikrukum, di dalamnya ada dzikrukum, fihi syarafukum, fihi sa'adatukum, fihi salamatukum, fihi izzukum. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat jalan kebahagiaan kalian, jalan kehormatan kalian. Di sana di dalam ada petunjuk tentang kemuliaan kalian di dunia maupun di akhirat. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berpikir? Di dalam ayat yang lain dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra. Kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid.
Inilah Al-Quran kata Allah yang kami turunkan kepadamu agar dengannya engkau mengeluarkan manusia dari gelap, kegelapan, kehidupan yang gelap. Kehidupan yang gelap berisi tentang kekufuran dan kesyirikan, penyembahan makhluk kepada terang benderangnya tauhid, yaitu penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Az-zulumat adalah kehidupan yang gelap, gelapnya moralitas. Perzinahan merajalela, judi online merajalela, korupsi luar biasa. Akhlak merajalela, ditampakkan di mana-mana. Al-Quran adalah berisi petunjuk, mengeluarkan kalian dari gelapnya kehidupan menuju terang benderanya cahaya tauhid, cahaya Islam. Dengan izin Rabbnya menuju apa? Siratil Azizil Hamid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang di dalamnya Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab kebahagiaan, kitab keselamatan kita. Berisi petunjuk. Kata Allah Azza wa Jalla, "Pamanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku ini, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Saudaraku seiman dan seakidah. Inilah Al-Quran yang merupakan nikmat terbesar bagi kita. Makanya Allah Ta'ala menyebut, setelah Allah Ta'ala menyebut dengan namanya Ar-Rahman, yang pertama kali Allah sebutkan nikmatnya adalah Allamal Quran. Mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman adalah sifat nama Allah yang memiliki sifat Rahim, rahmat. Dan di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla adalah Allah Ta'ala mengajarkan kita dan menurunkan kepada kita Al-Quran. Mukjizat yang abadi. Terbelahnya laut hanya bisa dilihat oleh Bani Israel di zaman itu. Keluarnya onta dari batu yang keras hanya bisa dilihat oleh kaumnya Nabi Saleh. Terbangnya burung dari tanah liat hanya bisa. Dan turunnya makanan dari langit hanya bisa dilihat oleh kaumnya Nabi Isa di zaman itu. Tapi ada mukjizat yang bisa dilihat dan disaksikan oleh semua manusia sampai akhir zaman. Itulah Al-Quran. Kalamullah, perkataan pembicaraan Allah Azza wa Jalla. Ada di tangan kita. Isinya adalah petunjuk-petunjuk kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena kita diperintahkan Allah bergembira atas nikmat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, karena fadlullah, karunia Allah, yang kata para ahli tafsir menerangkan bahwa makna fadlullah adalah Al-Quran. Warahmati di situ adalah mengamalkannya. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah karena dua nikmat itu kalian bergembira. Kenapa? Karena itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang terjadi? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kata para ulama, keluhan yang agung, asyakwal azim. Apa kata Nabi SAW? Diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata sang Rasul, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran mahjur, sesuatu yang diacuhkan, ditinggalkan oleh mereka. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini bermakna dua. Pertama, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang mereka sampai hari ini mendustakan kebenaran Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Orang-orang kafir mengacuhkan dan tidak mengimaninya. Yang mereka dari zaman ke zaman mereka enggak mau dengar Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir, jangan dengerin Al-Quran. Hiruk pikukkan kalian, jangan dengerin. Buat kalian sibuk agar jangan dengarkan Al-Quran. Agar kalian menang kepada mereka. Lihat, mereka tidak mau dengar. Mereka ini yang dikeluhkan oleh Nabi SAW adalah orang yang menjadikan Al-Quran mahjur. Yang kedua, kepada orang yang sudah beriman. Meyakini bahwasanya dia adalah
Firman Allah Azza wa Jalla, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran turun dari sisi Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Namun kita tidak pernah membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, mendakwahkannya. Inilah yang termasuk orang yang diadukan Nabi kepada Robnya. Yaitu apa? Orang yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan, dicuekkan, ditinggalkan. Apakah kita termasuk orang itu yang diadukan, saudara yang dirahmati Allah Azza wa Jalla? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara jenis hajrul Quran adalah tidak mau mendengarkannya. Mendengarkan Al-Quran memiliki pengaruh yang sangat agung kepada jiwa kita. Karena Al-Quran adalah lafaznya. Semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana dulu banyak orang-orang kafir takjub sampai mereka tidak mau dengerin Al-Quran. Karena mereka takut beriman kepada Al-Quran ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Karena mukjizat. Maka mereka pun membuat hiruk pikuk. Dulu di zaman jahiliyah mereka mendatangkan qasas. Mereka mendatangkan tukang dongeng. Mereka mendatangkan penyanyi untuk mengalihkan manusia agar jangan dengerin Quran. Makanya ada ayat dalam surah Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Kata Allah, di antara manusia ada yang membeli perkataan kosong untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ayat ini berkaitan dengan penyanyi-penyanyi dan pemusik yang dulu didatangkan orang Arab untuk mengalihkan manusia agar tidak dengerin Al-Quran. Sekarang terjadi zaman ini jamaah. Orang lebih menikmati mendengarkan nyanyian dan musik daripada mendengarkan Al-Quran yang merupakan perkataan Allah Azza wa Jalla. Kapan terakhir telinga kita mendengarkan Al-Quran, saudaraku? Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, diam, perhatikan dengan baik-baik, diam dan tenang. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Saudaraku, lihat, mendengarkan Al-Quran adalah wasilah mendapatkan rahmat. Di antara hikmah kita diperintahkan sholat berjamaah agar dengannya kita terbuka hati kita mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hati. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Kata Allah, Al-Quran diturunkan melalui ar-ruh, yaitu Jibril, untuk hatimu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Quran terdapat pelajaran, tapi bagi yang punya hati. Karena itu ketika kita mendengarkan Al-Quran, buka hati kita. Karena Al-Quran ditujukan untuk hati. Gizinya hati adalah Al-Quran. Dan Al-Quran wallahi jamaah tidak akan bisa tenang. Hati tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan kecuali dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantaranya juga, ikhwa azani Allahu aikum, oleh karenanya kita dapati orang kafir dari zaman ke zaman bagaimana melemahkan kaum muslimin adalah jangan biarkan kaum muslim mendengarkan Quran. Al-Quran yang mengatakan itu jamaah. Allah Ta'ala katakan, wa qala alladhina kafaru, berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran, jangan sampai kalian mendengarkan Quran, wal ghawfi, hiruk pikukkan diri kalian agar kalian tidak mendengarkan Quran, la'allakum taghlibun, agar kalian bisa mengalahkan orang Islam. Maka strategi besar orang kafir sampai hari ini jamaah adalah jangan sampai orang Islam pegang Quran di tangannya. Jangan sampai mereka mempelajari kitab ini. Jangan sampai mereka membacanya. Jangan sampai mereka mentadabburinya. Apalagi mengamalkannya. Mereka akan menjadi bangsa, kaum yang penuh kekuatan yang dahsyat. Maka dari zaman ke zaman, sejak zaman Nabi SAW, musuh-musuh Islam ingin menjauhkan. Dengan cara apa? Sibukkan mereka dengan tontonan, permainan. Sibukkan dengan musik, kirim kepada mereka ikon-ikon, idol-idol. Agar anak-anak muda mereka tidak ada yang tahu dengan Al-Quran. Karena kalau mereka mengamalkannya, mereka menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu, agar Allah memenangkan agama ini. Dengan apa? Dengan Al-Quran tadi ini jemaah. Kemudian yang ketiga, di antara makna atau yang kedua, makna hajrul Quran, contoh atau jenis hajrul Quran adalah tidak membacanya. Kapan kita terakhir baca Al-Quran, saudaraku? Bahkan sebagian salaf jamaah menyebutkan bahwasanya di antara bentuk termasuk hajrul Quran yang diadukan Nabi kepada Rabb adalah apa?
tidak mengkhatamkan Quran selama 1 bulan termasuk bentuk hajur Quran. Barang siapa yang tidak pernah mengkhatamkan Quran selama 1 bulan, maka dia termasuk orang yang diadukan oleh Nabi kepada Allah, yaitu mereka meninggalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Membaca Al-Quran memiliki kebahagiaan. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan sebagai suatu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Innalladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari mereka, mendirikan sholat, mengimpakkan harta mereka baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka sesungguhnya melakukan perniagaan yang tidak akan merugi dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah perdagangan yang tidak mengenal kerugian, yaitu apa? Membaca Al-Quran, saudaraku yang rahmati Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quran adalah diantara ciri kaum muslimin. Tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bahwasanya diantara ciri Muhammad adalah tidak kasar, tidak pemarah, tidak berteriak di pasar. Dan ciri-ciri orang yang mengikutinya adalah mereka senantiasa memiliki dengungan di malam hari. Sebagaimana dengungan lebah. Lahum dawiyun kadawiyun nal. Makna dawiyun adalah rumah-rumah mereka penuh dengan kitabullah. Bacaan-bacaan Al-Quran dibacakan. Kemana dengungan lebah itu hari ini kita dapatkan? Yang ada adalah tontonan televisi, tontonan yang merusak moral kita. Dan diantara bentuk mahajur Quran, jamaah yang dirahmati Allah, tidak mau mentadabburinya, tidak mau memahaminya. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin Al-Quran sangat mudah untuk dipelajari, diambil pelajaran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Ta'ala mengulang 4 kali ayat ini dalam surah Al-Qamar. Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Adakah yang akan mengambil pelajaran? Allah mengulang 4 kali sebagai jaminan kepada kita bahwa Al-Quran mudah untuk dipelajari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjuman sahabat yang paling tahu Al-Quran. Beliau mengatakan ayat-ayat Al-Quran ada 4 kategori. Pertama, ada ayat yang hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu tafsir dan maknanya. Yaitu misalnya alif lam mim, alif lam ra, kita nggak tahu makna, Allah yang tahu. Yang kedua, ayat yang hanya para alim ulama yang tahu, ayat-ayat yang memiliki mutasyabihat. Dan yang ketiga, ayat-ayat yang orang Arab yang berbahasa Arab tahu. Dan yang keempat, semua manusia tidak ada unsur untuk tidak paham makna ayat itu. Dan kata Ibnu Abbas, Al-Quran 80% dari yang ketiga dan keempat ini. Mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah diambil pelajaran, mudah menjadikan nasihat. Tapi kenapa tidak ada yang mau mengambilnya pelajaran, saudaraku yang dirahmati Allah? Dan untuk inilah Al-Quran diturunkan. Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran kami turunkan kepadamu agar ditadabburi, jamaah. Dipahami maknanya dengan tafsir para ulama-ulama tafsir yang kompeten. Bukan lagi sekedar membaca tanpa makna. Bayangkan kalau Al-Quran ada surat dari seorang raja yang sangat, lalu kita tidak tahu artinya, hanya ditaruh di bawah bantal. Alangkah ruginya kita. Kita tahu ini kebaikan, pasti surat adalah mengandung kebaikan karena datang dari orang yang sangat mencintai kita. Tapi kita nggak tahu artinya, hanya bisa disimpan di bawah bantal. Alangkah ruginya kita, saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan garansi bahwa Al-Quran begitu mudah untuk dipahami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat menutup khutbah Jumat ini, saya ingin menasihati diri saya dan saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Di tangan kita ada Al-Quran, petunjuk terbaik, mukjizat abadi, kebaikannya besar. Allah Ta'ala mensifati dengan kalimat azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim.
Sungguh kami telah berikan kepada Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Bal huwa Qur'anun majid. Allah mensifati dengan majid yang banyak kebaikannya. Allah Ta'ala juga mensifati dengan mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Penuh keberkahan. Makanya Habab bin Al-Arat pernah mengatakan radhiyallahu, silahkan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi ketahuilah, tidak ada takarrub kepada Allah yang paling dicintai Allah selain dengan kalamnya, kalamullah, Al-Qurannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihat apakah dia mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Saudaraku, inilah kitab kebahagiaan di tangan kita. Kitab keselamatan, di dalamnya petunjuk kebahagiaan, petunjuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Masalah apa saja, hukum-hukum ekonomi, semua diberikan petunjuknya kepada kita. Mengeluarkan manusia dari gelapnya kehidupan kepada cahaya yang terang benderang. Saudaraku, Al-Quran di tangan kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan oleh Nabi SAW sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Tidak mau mendengarkannya, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mengamalkannya. Tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Banyak ayat-ayat seperti ini. Kita hanya bisa membacanya, tapi ketika berkaitan dengan hukum kita campakkan Al-Quran. Al-Quran tujuan terbesarnya dibaca, ditadaburi, tujuannya adalah diamalkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, innama nuzzilal Quran liyu'mala bih. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan agar diamalkan. Karena dulu para sahabat ketika mereka mempelajari dan menghafal Quran, mereka bertahun-tahun menghafal. Kenapa? Tidaklah berlewat 10 ayat kecuali mereka berhenti mentadaburi dan mengamalkannya. Sebagian mereka ada yang menghafal Al-Baqarah 8 tahun. Ada yang menghafal surah Yusuf 2 tahun. Kenapa? Cara mereka berinteraksi dengan Quran adalah membacanya dengan tartil. Mentadaburinya. Untuk apa? Untuk diamalkan. Maka kata Sufyan, beliau mengatakan, walakin ittakhadhan nasu qira'atuhu amala. Hari ini orang-orang sekedar membaca sudah merasa cukup beramal. Padahal membaca adalah wasilah. Tadabbur adalah wasilah. Tujuannya apa? Akhirnya kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya bagaimana akhlaknya Nabi. Kata beliau, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.